Terus jualan alat tulis, aku cari di Chandra, waktu itu ada toko alat tulis di bawahnya, itu aku jualan lagi ke sekolah. Kalau jiwa entrepreneur itu enggak, kalau menurut aku ya, enggak yang sesuatu yang harus dimiliki nggak sih kalau kita mau usaha. Yang simpelnya kalau menurut aku, kalau mau usaha tuh niat aja dulu. Dan tahu mau usaha apa, dan suka nggak dengan apa yang lo jual gitu. Fleksibel ya. Basically bucin. Kalau bucin tuh kan kayak pengennya bareng terus. Iya, gue nggak cerita. Gue sambil minum ya? Iya, nggak apa-apa. Sok Bandung, sok. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng gue Riana Mita di acara Kupas Podcast. Dan kali ini gue kedatangan entrepreneur yang namanya udah terkenal banget di kalangan milenial di Bandar Lampung khususnya. Dia pengusaha iya, mungkin bisa dibilang selebgram juga mungkin iya. Langsung aja, Kak Sarah Ayu Balau. Hai Kak Mita. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cantik banget. Kak Mita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kak Mita juga cantik. Terima kasih. Boleh Sarah perkenalkan diri dulu untuk teman-teman di rumah. Hai, aku Sarah, Sarah Ayu Putriandini Iswandi Balau. Panjang ya namanya? Panjang, ada berapa kata tuh? Biasanya aku dipanggil Sarah atau Dai. Kalau orang dekat tuh biasanya manggil aku Dai gitu. Sarah ini seorang apakah entrepreneur kah, selebgram kah, atau apa bisa dibilang? Aku seorang mahasiswi. Mahasiswi aja maunya dipegang, dipanggilnya. Boleh tahu mahasiswi mana nih? Aku ambil S2 di Magister Kenotariatan Unpad, Bandung. Sekarang udah berapa tahun? Baru mulai? Enggak, aku udah semester 3, ini lagi mau ke-4. Nah Sarah, kita bakal ngobrolin banyak nih nanti ke depannya gitu kan. Tapi Sobat Kupas nih, tadi kan aku udah bilang juga Sarah ini seorang entrepreneur gitu. Amin. Ya kan. Boleh nggak sih kasih tahu sama Sobat Kupas di rumah apa aja nih usaha, apalagi masih seorang mahasiswa, umur juga masih muda gitu. Apa aja usahanya? Kalau yang aku pegang sendiri banget tuh masih usaha kecil-kecilan sih sebenarnya. Kayak La Merah Bakes, Thrifty Days, terus Merah Express dan Merah Fried Chicken. Tapi kalau yang merah itu aku masih joinan sama pacarku. Gitu. Jadi partner. Bareng ya, usaha bareng pacar. Iya. Tapi kan katanya ada yang bilang nih ya, mitosnya kayak jangan usaha bareng pacar, nanti kalau berantem jadi ribet. Lo ngalamin kayak gitu nggak sih? Ya sometimes, karena kan kita suka banget beda pendapat gitu kan. Aku ngerasa benernya begini, dia ngerasa benernya begitu. Cuman awal-awal emang cekcok aja gitu bawaannya, tapi lama-lama udah mulai di kepala dingin. Malah beda masukan jadi lebih banyak ide dari dua orang gitu loh. Itu ngaruh ke ini hubungan nggak sih? Iya ngaruh. Jadi kalau lu misalkan berantem soal pekerjaan, berantem juga di hubungan? Enggak. Dibalik kayaknya. Gimana tuh? Berantem di hubungan kebawanya kadang ke pekerjaan. Karena emang agak susah ya. Rekomen gak sih usaha bareng pacar sebenarnya? Udah berapa lama by the way? Setahun lebih. Setahun lebih, rekomen gak sih? Gimana ya, tergantung orangnya sih. Aku juga mau usaha bareng dia karena ngeliat orangnya emang dari awal sebelum kenal aku udah usaha gitu. Jadi nggak yang dari nol. Kalau dari sama-sama dari nol kan malah lebih bingung kan, saling sok tahu. Kalau ini karena aku ngeliat potensi dianya juga, oh ya udah ayo kita belajar bareng gitu. Kan lu bilang tadi dianya juga memang udah usaha yang lain-lainnya mungkin ya. Lu juga udah punya usaha yang lain-lainnya gitu. Latar belakang lu sendiri gimana kok lu sampai akhirnya punya tanda kutip banyak usaha tuh? Basically ini gue aja yang ngomong ya. Boleh apa aja senyamannya. Nyamannya aja ya. Gue tuh usaha tuh dari SD. Kalau usaha itu nggak harus yang besar kan. Bener. Melakukan kegiatan usaha tuh dari SD. Sebenarnya kalau dipikir-pikir. Usaha apa SD? SD kita kan masih jajan es balon, jajan ciki-ciki gitu. Lu SD ngapain? Kalau ngomongin balik lagi ya, kalau ngomongin latar belakang kenapa gue bisa usaha dari SD itu karena nyokap gue, Mia aku apa gue sih jadi? Lu enaknya gimana dah? Campur-campur ya? Boleh. Ya. Kenapa tuh? Mia aku tuh
usaha dari aku kasih kecil aku udah sering banget Mia aku usaha. Usaha kue, usaha makanan, usaha baju. Nah, karena mungkin ngelihat Mia udah usaha, terus waktu itu tahu nggak sih coklat colata dilelehin, dibentuk-bentuk lagi. Nah, itu aku jualan itu. Oreo dibalut coklat colata itu dari kelas 3 SD aku udah jualan itu. Terus jualan alat tulis, aku cari di Chandra, waktu itu ada toko alat tulis di bawahnya, itu aku jualan lagi ke sekolah, ke teman-teman kelas aku. Jualan casing juga pernah waktu kelas 6 SD. Casing aku ngambil di Sumber Aksesoris. Casing roti itu tuh nggak sih? Bener. Yang Ya, kayak tahu. squishy itu. Paham. Tapi gue nggak ngerti deh kenapa dulu pada beli. Kayaknya anak SD jajannya berapa sih? Ya kan? Nah itu dari Jadi situ. memang awalnya dari orang tua ya, udah ngajarin, bukan ngajarin sih, memang keseharian dia gitu. Jadi elunya juga niru gitu ya. Nah itu Sobat Kupas, jadi kalau mau usaha ya gimana ya, balik ke diri sendiri lagi nggak sih? Ya nggak sih, kalau memang lu punya niat, lu juga dari SD kan, emang lu bener-bener pengen gitu. Kalau emang nggak ada niat ya gimana ya? Karena gue juga punya satu usaha yang mandek gitu, cuman minuman biasa sih gitu, ece-ece doang. Cuman ya itu, karena mungkin entah gua nggak punya jiwa entrepreneur, entah gue yang malas, entah gimana, udah down aja gitu, cut aja gitu. Padahal sayang juga. Kayak kalau jiwa entrepreneur itu nggak, kalau menurut aku ya, nggak yang sesuatu yang harus dimiliki nggak sih kalau kita mau usaha. Yang simpelnya kalau menurut aku, kalau mau usaha tuh niat aja dulu dan tahu mau usaha apa dan suka nggak dengan apa yang lo jual gitu. Harus nggak suka sama yang lo jual? Misalkan nih, gue sukanya makanan, tapi gue jualnya baju-baju fashion. Ngaruh nggak sih itu sebenarnya? Kalau gue pribadi ya, gue menjual apa yang gue suka. Karena kalau gue suka, jadi kayak mau promosin ke orang itu enak gitu loh, enjoy gitu. Kayak ini enak loh makanannya, serius gue gitu. Ini beneran enak gitu. Kalau gue misalkan tiba-tiba jualan mobil gitu, bukan sesuatu yang hobi gitu kan, bingung kayak mana kita mau ekspresiin, ngejualin, promosin lagi ke orang. Kita aja nggak paham gitu kita kan? aja nggak paham gitu. Nah itu Sobat Kupas, kita cerita-cerita sedikit tentang wirausahanya Kak Sarah gitu. Sobat Kupas bisa juga DM atau di kolom komentar. Nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya, langsung dijawab sama Kak Sarah. Nah kita ngomongin 2021 nih, udah mau kelar. Berapa hari lagi coba? Ini tanggal 28 ya? 4 harian lagi nggak sih? Udah banyak banget yang kita laluin ya nggak sih di 2021 Sobat Kupas. Ada nggak kalau lu sendiri pengalaman atau cerita apa nih yang unik banget nih di 2021 atau ini membanggakan banget nih bagi gua gitu? Ada nggak sih? Kalau yang unik nggak tahu sih, kayak hidup gue udah unik sih. Jadi kayak ya udah gitu-gitu aja. Tapi kalau yang membanggakan, nggak tahu membanggakan orang lain atau keluarga atau gimana, tapi untuk diri gue, achievement untuk diri gue tuh, gue punya usaha. Karena kan kayak usaha gue tuh sebelumnya sekedar online shop atau yang kecil-kecilan. Tapi di 2021 ini alhamdulillah gue bener-bener punya usaha offline kayak Merah Express, terus Unsilent juga, yang bener-bener bisa gue handle tuh nyata gitu loh. Kerjanya pakai waktu beneran sama tenaga tuh yang kita gerak ke tempat offline store-nya gitu. Kayak Rantang Mami juga kan, itu juga usaha bareng keluarga ya sama nyokap. Nah, itu juga sebelumnya masih online, tapi di 2021 ini alhamdulillah kita udah punya offline store-nya khusus buat Grab and Go aja sih sebenarnya juga. Tapi lu kan sambil kuliah juga tuh. Nah lu gimana? Lu harus visit ke offline, lu harus juga kuliah, harus ke Bandung. Gimana ngatur waktunya? Kebetulan yang offline ini kan nggak sendiri banget tuh. Jadi ya itu fungsinya kita punya partner ya sih, even itu keluarga, even itu nyokap aku sendiri atau pacar ya. Jadi aku yang mikir walaupun jauh di sana, tapi otak aku yang berpikir kalau mereka, tenaga mereka yang bergerak di situ. Saling apa ya? Saling backup. Nah bener itu. Penting gak sih punya, kita bisa bilang support system ya. Lo punya pacar di sini, keluarga juga yang ngebantu gitu. Kalau lu nggak ada mereka juga, kita bisa bilang keteteran. Iya ya nggak sih? Bener banget. Arti pacar deh buat lo gimana? Partner.
definisi partner sih kalau pacar itu kan. Kalau teman punya kesibukan lain yang nggak fokus ke kita doang kan. Tapi seenggaknya pacar di luar keluarga ya, pacar tuh ya orang yang bakal selalu stay di situ. Kalau mau ngeluh, mau seneng, sedih, ya ke pacar tuh. Setuju sih. Tumpahinnya ke pacar. Setuju sih gue kalau itu. Ya kan Kak? Kita sambil baca-baca ini juga ya, sambil baca-baca. Aku mau nanya dong, Pertanyaan boleh apa? Amita punya pacar gak? Nah punya dong. Oh, ya. Relate kan jadi? Kenapa nanya gue? Iya, nah nih, pernah diselingkuhin nggak Kak? Katanya selingkuh itu penyakit ya, bener nggak sih? Nah, soal selingkuh, lu pernah nggak diselingkuhin? Alhamdulillah enggak. Lu pacaran Kayaknya berapa sih kali? nggak. Lu pacaran berapa kali sih? Pacaran berapa kali ya? Sabar. 4-5 kali lah. 4-5 kali. Kayak Tapi aman-aman semua. Gue pernah, gue Alhamdulillah. cerita ya, gue pernah diselingkuhin waktu pertama kali gue pacaran banget. oh iya. Itu zaman gue kuliah. 3 tahun saya gue pacaran Udah ya. 3 tahun baru diselingkuhin. Enggak sih, awal, tapi gue nggak tahu sih agak setuju sama dia atau enggak karena dia bilang penyakit kan. Waktu awal-awal nih tahun pertama dia pernah nih memang main sama yang lain Iya, gitu. gitu. Cuman gue bisa toleransi. Tapi ke gap aja gitu gak sih? Ke gap. Itu ke gap kan? Bukan Ke udah gap. jujur kan? Ke gap dia. Intel. Dia udah jalan, udah ya segala macam lah ya. Iya. Tapi itu masih Kok gue gue yang tulus dada? zaman dulu lah pokoknya. Bisa gue toleransi. Bukannya sekarang kan? Enggak, Oh, sekarang mah I alhamdulillah. love you lah. Sarang aja dulu. Pokoknya dulu pernah ke gap sekali, terus udah gue toleransi. Yang terakhir udah 3 tahun, jalan 3 tahun. Ya udah dia mau Kuat. lebih, dia lebih memilih ini si selingkuhannya itu. Yang pertama itu. Bukan, beda orang lagi. Oh, astaga. Ya itu definisi penyakit Nah berarti. bener deh. Terus dia milih yang baru, terus gue bener-bener kayak ditinggalin. Ya entah gue pantas ditinggalin atau enggak juga ya, Nah, kita kan tapi nggak ngerti. Bukan lo yang pantas ditinggalin. Hmm. Dia yang pantas pergi. Gue bener, gue sampai hampir gila ya gue bisa bilang. Gue Iya. ke psikolog dong, terus psikolognya ngomong sama apain kata lo bilang. Ya karena gitu, kadang nggak tahu ya, alhamdulillah sih nggak pernah sih kayaknya. Nggak tahu ya kan di belakang gue. Semoga aja enggak lah. Semoga terus? enggak, Hah? so far enggak. Tapi kalau orang-orang yang jahat sama kita itu, kalau ditunjuk itu malah bersyukur nggak sih kita harusnya? Bener sih. Karena tuh kayak jamur di kehidupan kita. Maksudnya? Jamur kan bukan sesuatu yang baik. Betul. Jadi lebih baik kita pergiin aja. Kita tapi- bakal lebih sehat kan tanpa jamur. Benar, tapi orang-orang pasti bilang dia tuh pernah ngasih warna lo di hidup lo gitu. Ya itu kan dulu, tapi kan kelihatan aslinya gimana. Iya ya. Berarti dia emang gak baik. Itu emang kayak klise sih kata-kata dia kan, berarti gak baik buat lo, tapi sebenarnya emang iya. Tapi lu kalau sendiri, lu sendiri nggak pernah lah ya Alhamdulillah. diselingkuhin. Nggak pernah. Alhamdulillah. Next ya, yuk. Pertanyaannya kemarin udah gue lempar di Instastory, jadi tinggal gue pilih-pilih aja. Oke. Nanti, Kak ada rencana mau nikah nggak? Katanya. Nah, buat Kak Sarah, gimana nih jawabnya? Gimana nih? Mami tolong aku. Gimana nih? Nikah rencana ya, kalau rencana itu kan kata yang ya ke depan ya, ya pasti dong, Ayo, ya bener, kan. Tapi kalau untuk sekarang Dalam waktu dekat. belum waktu kan belum banget. Enggak dulu. Nanti dulu. ya nanti dulu. Oke, siap. Masih kuliah. Iya benar. Masih 23 tahun Iya kan? masih harus balas keluarga dulu, orang tua yang kuliahin. Benar. Usahanya juga harus dikembangin Iya. lagi ya nggak sih? Bener. Yuk cari lagi tunggu ya. Aduh deg-degan nih gue. Kak cara ngelupain mantan gimana sih? Nah lo ngelupain mantan. Gimana nih? Gimana ya? Kalau gue ya, boleh gue ya. Oke, kita nyontek aja. Kalau gue ngelupain mantan waktu sih. Kalau gue. Time heal sih. Ya benar. Kalau gue semua yang punya dia gue blok. Maksudnya Instagramnya, sosmednya. Gue nggak peduli dibilang lo Anak nggak kecil, dewasa, anak kecil dan segala macam demi kebaikan gue. Bodo amat. Itu cara orang beda-beda kan. Iya. Kalau gue udah putus kontak aja deh. Kalau lu gimana? Cara ngelupain ya? Tadi ilfil sendiri aja sih biasanya. Ya kalau galau-galau baru putus normal kan, pasti. Terus ya galau-galau lama-lama kan, kenapa bisa putus kan pasti karena ada hal yang jelek dari kita berdua gitu. Ya mungkin karena gue lagi fokus cari sisi jelek dia, dan pas ketemu ya udah ilfil udah. Tapi masalah satu ya kayak Kamita. Hapus foto. Bener. Ya kan?
agak awal-awal sih memang bener kata lu tadi sih, agak-agak berat, agak-agak gimana itu gimana manusiawi, gitu. Manusiawi cuman Wonder Woman juga kayak kalau putus sama pacarnya juga galau. Bener. Kalau ngadapin pacar yang cuek gimana Kak? Nah tuh, lu pacar lu sendiri gimana sih tipenya orangnya? Pacar aku tuh nggak peka aja. Cuek sama nggak peka sama nggak sih Kak? Sama nggak sih? Beda kan? Ya kalau cuek kan nggak perhatian, kan kalau nggak peka kayak harus ditoel dikit gitu. Dia tuh kayak gitu. Tapi kadang tiba-tiba jadi orang yang romantis. Kalau dia tuh kayak gitu, nggak yang cuek banget. Dulu mantan aku emang cuek orangnya, karena alhamdulillah yang ini, wah aku banget. Bucin soalnya, bucin. Nah, tuh ngomongin bucin, lu tipe orang yang bucin kah? Atau yang lo balik cuek juga? Fleksibel ya? Basically bucin. Kalau bucin tuh kan kayak sayangannya bareng terus, ya kan? Bener. Yang kayak, tapi nggak sampai foto semua dia sih. Kalau itu kan orang level bucin max gitu kan. Gue bucinnya kayak standar lah ya. Standar. Kalau emang dia lagi cuek ya gue balas cuek. Kalau dia lagi bucin gitu ya gue balas cuek. Nggak balas bucin maksudnya. Ya fleksibel aja. Kalau pernah nggak sih pacar posesif? Tadi kan bucin gitu ya. Pernah juga sih. Setiap orang pasti pernah bucin banget ya nggak sih? Kalau posesif pernah nggak lo? Pernah, dan itu kelas 3 baru pacaran 3 SMP ke 1 SMA transisi itu. Tapi itu posesif banget. Posesifnya sampai level apa dia? Sampai level ngomong gue aja nggak boleh. Aku kamu. Harus kamu pernah keceplosan ngomong gue, dia marah banget. Alhamdulillah tuh berkat Mia aku. Mia aku kayak yang bantuin buat lepas juga dari cowok kayak gitu. Karena susah tau keluar dari hubungan yang posesif itu. Karena aku dulu baru pertama kali pacaran, jadi nggak ngerti gimana cara putus segala macem. Terus aku curhat sama Mia aku, terus ya udah Mia aku yang membantu aku nyelesain itu. Karena orangnya agak-agak ya posesif gitu. Tapi nggak sampai apa ya, ke fisik gitu. Alhamdulillah enggak. Gitu. Alhamdulillah enggak. Cuman kayak kalau main lo dilarang. Enggak. Iya kayak gitu. Terus apa ya, yang nggak boleh tidur cepet-cepet. Kalau tidur lo dicurigain nggak? Nggak ngerti gua. Kalau gua balas lama dikit dia marah dulu. Ya namanya kalau balik lagi sekarang mikirnya kan itu masih kecil sih. Iya benar. Gitu. Cuma gua nggak ngerti kalau Mia gua dulu nggak bantuin gue. Nggak tahu gimana. Bukan nggak tahu gimana, ya serem aja jadi masa muda gue. Masa muda tua banget. Tapi kayak film posesif itu lo liat nggak sih yang Adipati? Gila itu serem banget, itu sampai fisik, sampai lukain. Nggak pernah sih. Sampai nabrak temennya. Iya, itu psycho, kan? itu lebih ke psikopat. Iya, bener, serem banget kalau itu kan. Tapi kalau gue dulu pernah guanya yang posesif. Gue juga sih. Dulu ya, karena gue itu bener kata lu tadi, baru pertama kali pacaran, nggak tahu harus gimana gitu. Gue sering banget punya pacar lu gitu. Gue kayak, lu kemana nggak boleh. Ini organisasi gitu kan di kampus. Kok organisasi terus sih? Itu kapan Kak? Pertama kali pacaran kapan Kak? Kuliah. Agak terlambat ya. Enggak, berarti kagetnya wajar. Jadi kan karena kalau kuliah itu lebih banyak kegiatan nggak sih Kak? Lebih luas lagi. Kalau sekolah mah ya jajan ke kantin paling nggak sih? Bener. Sampai ya gimana ya? Sebenarnya gue sadar gue posesif gitu. Cuman nggak tahu kenapa ya gue menikmati aja gitu. Jadi diri gue yang posesif itu gue tahu itu salah tapi tetap gue lakuin atas dasar mungkin gue dulu ngomongnya ya kan gue sayang sama dia gitu. Padahal enak banget gue. Tapi itu pembelajaran pendewasaan kita. Kalau nggak punya hal-hal aneh, bodoh dan salah di masa lalu ya kita nggak jadi kita yang sekarang nggak sih? Kalau kita mau ngulangin lagi, biar nggak ngulanginnya lagi. Bener. Kita sekarang ya dibentuk karena masa lalu yang cakep. Cakep tuh quotes. Nah lanjut ya. Pacaran tapi beda agama Kak, gimana nih dah? Nggak pernah juga, alhamdulillah. Lu kayak mana sih pacaran sama semua enggak? Tapi beneran. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya sih gue juga enggak. Itu juga kayak beda agama juga nggak pernah juga dapat cowok dideketin beda agama juga nggak pernah. Ya emang nggak pernah aja kalau beda agama mah nggak kena radarnya aja. Nggak pernah nyoba juga jadi. Karena kita sebelum memilih pasangan itu udah punya kriteria dulu nggak sih? Kalau dia udah agak beda sedikit nih. Agak sih zodiak. Oh. Lu zodiaknya apa dah? Gemini. Gemini ya. Gemini. Gimana lu milih pacar dari zodiak gimana? Asal jangan Scorpio. Kenapa Scorpio?
Maaf ya Jang, Scorpio. Atau jangan Scorpio. Kenapa Scorpio itu? Ya kayak gue nggak pernah sih ngerasain punya mantan Scorpio tuh, alhamdulillah nggak pernah. Tapi nggak tahu kenapa gue emang nggak pengen aja dapet pasangan Scorpio, karena yang gue lihat di sekeliling gue kayak lingkungan gue yang Scorpio tuh sifatnya begitu-gitu aja. Ya, oh Scorpio nih pasti Scorpio, termasuk dia tuh. Tapi by the way gue tuh bukan nggak percaya sih, nggak ngerti sama zodiakan gitu. Jadi gue kalau orang ngomongin jangan nama Gemini, jangan nama Scorpio, gue nggak paham. Kalau gue tuh bukan ya. Memang tuh mempengaruhi ya? Nggak tahu sih. Kalau gue tuh, kami tuh apa zodiaknya? Capricorn. Oh, berarti ntar lagi ulang tahun dong? Bener. Kalau sampai sehafal itu. Nggak, karena teman aku besok ulang tahun dia Capricorn. Kalau aku tuh nggak tahu ya, dibilang percaya sebenarnya aku tuh nggak percaya. Cuman karena zodiak itu jadi patokan gitu loh. Misalkan Kamita Capricorn, emang nggak kenal tapi secara gambaran luar kayak kulitnya tuh aku tuh oh kira-kira orangnya kayak gini nih gitu. Kalau Gemini kayak kira-kira orangnya Gemini nih kayak gini nih, Gemini kayak gitu. Aku gunain percayaan aku terhadap zodiak untuk menggambar dari luar aja orang tuh kira-kira gimana gitu. Kayak depannya aja Ya nih, depannya gitu. aja. Nah belajar zodiaknya itu Nggak belajar sih, kayak kuliah Gue sih dapet sebenarnya. Gue dapet dari mana harus Ada belajar mata zodiak? kuliahnya dulu. Seriusan? Enggak lah kak. Oh. Gak kira beneran. Enggak. Nggak belajar nih, bener seriusan. Lo bisa percaya zodiak itu dari mana? Baca Dulu. buku kah? Dulu gue ada majalah-majalah. Iya, Bukan majalah-majalah bobo gitu kan ada zodiak-zodiakan. Dia malah lebih out of the box sih menurut gue, kayak Gemini minggu ini kamu akan segini-gini. Kalau gue sih nggak percaya yang kayak gitu. Gue tuh yang kayak Gemini tuh orangnya gimana, Scorpio tuh orangnya gimana. Oh, kepribadiannya Jadi gitu makanya ya. tuh gue Iya, gunain iya. buat lo nih kira-kira orangnya kayak gini nih. Nih orang bakal kira-kira orangnya kayak gini nih. Tapi itu ini enggak bener-bener bisa dipercaya enggak? Gimana dong? Itu tuh sebenarnya karena udah relate aja sih. Kayak kebanyakan rata-rata orang Scorpio tuh begini ya. Oh rata-rata orang Sagittarius itu begini ya. Karena di rumah gue rata-rata 80% Sagittarius. Jadi kayak ya Sagittarius mah orangnya nggak mau dikekang, orangnya enjoy. Ya gue juga gitu. Untuk Ya, kayak lebih spesifik ke mereka gitu loh. untuk gue yang nggak percaya zodiak Ya, itu nggak masuk ya. akal sih. Itu tuh kayak apa ya? Jadi Itu- dihubung-hubungin itu semua- doang kali itu gitu. semua- iya, Oh, iya, gitu nggak sih? sebenarnya kayak gitu sih mungkin ya. Ah. Emang nggak tahu deh, itu kayak udah bawaan aja sih. Pergaulan circle gue juga orang-orangnya ya bahas-bahas zodiak sih. Nah nih kak, kalau tempat asik untuk pacaran di Lampung, di mana kak? 3 rekomendasi dong katanya. Daja House. Kamu sih Boleh. Silent. Terus, Bioskop. Ya nggak sih? Ya, Karena benar, kalau benar. nongkrong terus gue pribadi ya, kalau di Lampung tuh gabut sebenarnya. Gabutnya gimana nih? Ya karena seharian kita tuh mau ngapain lagi sih? Paling keluar, nonton, makan, ngafe. Masa mau tiap hari kayak gitu? Itu aja sih ritmenya kayak yang gue lihat ya. Di Lampung tuh paling tempat wisatanya untuk nongkrong-nongkrong itu ya masih kafe. Iya, Jadi bener sih. makan terus. Coffee shop, coffee kayak shop gitu. aja. Kan kalau misalkan kayak di luar kota, kayak di Jakarta tuh, Bandung, ada skating, ada zoo, gitu-gitu kan. Pilihannya jadi lebih banyak, kitanya nggak bete ya. Boleh diminum dulu kak, kita Kok kami tak minum kopi? Oh minum. Kasihan. Jadi Tunggu, kayak tunggu. beda. Minum dulu. Coba deh gue cicipin. Apa Boleh, ini kawan? boleh. Itu red Red velvet. velvet. Boleh, boleh. Sambil minum ya sobat Kompas. Tanya-tanya nggak apa-apa, nanti gue bacain. Tapi lu kuliah di Bandung gimana sih? Kuliah di Bandung susah. Yang nyari lo kuliah di Bandung? Aduh, kemauan Gue ya? iseng daftar sendiri. Ih seriusan? Iya, gue nggak Gua sambil minum ya? Iya nggak apa-apa, sok. Sok Bandung, sok. Tisu, tolong. Sampai kaget. Nggak sampai kaget. Maaf, Tapi sindrom. by the way gue juga dari Bandung. Oh iya? Geng-geng Kupas Oh Tuntas iya. ini baru di Bandung. Oh iya? Mm-mm. Sok Ada. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Akang Teteh. Ya gimana kuliah di Bandung? Kalau untuk kuliahnya sih susah. Kalau menurut gue Lo daftar pribadi sendiri ya. tadi katanya? Iya, gue daftar sendiri. Ah, Jadi emang dari awal cita-cita tuh pengen jadi notaris. Even waktu SMA tuh gue belum tahu notaris itu kerja gimana. Cuman karena gue sering ngeliat opa gue almarhum suka bolak-balik notaris dan
almarhum sebelum meninggal juga. Ini agak dramatis sih, tapi ini beneran. Sebelum meninggal tuh ngomongnya ngingetin jadi notaris gitu. Cenah. Lo ngeliatnya kayak lebih kekeren aja nggak sih? Apa? Ja, boleh Ja. Nah, ini Reza, udah kenal belum? Kak Reja, udah kan tadi. Orangnya ini aja. Lo ngeliat ini nggak sih notaris itu sebagai seseorang yang ih keren nih kayaknya gitu? Setelah gue kuliah, gue nggak dosen-dosen gue, kayak alumni gue. Bismillahirrahmanirrahim. Emang lo kepengenan beneran jadi notaris atau gimana? Iya, pengen. Karena ya itu berasal dari kayak sering dengar notaris dan makin dewasa kuliah hukum kan, ini gue mau arahnya kemana nih? Oh notaris itu baru gue cari tahu gimana. Ngambil kuliah lagi S2 gitu. Akhirnya gue coba waktu itu, gue juga daftar Unpad tuh bener-bener H-3 gue baru itu buka pendaftaran. Sedangkan tuh berkasnya banyak banget kayak tadi gue udah mulai hopeless karena emang cita-cita gue pengen kuliah di Unpad dulu tuh S1 tapi masuknya Unila kan, nggak daftar juga Unpad sih sebenarnya. Belum berani merantau dulu, tapi udah dari masih dulu bocil ya? Iya, tapi dari dulu pengen, udah tekad banget pokoknya gue harus S2 di Unpad gitu. Tapi sebenarnya gue juga daftar UI sih, karena gue nggak tahu kalau Unpad itu udah bukaan. Terus? Cuman karena gue emang dari awal kekeh mau Unpad, jadi gue tuh fokus banget di Unpad. H-3 lagi kan, tadi gue udah hopeless. Gue pikir cita-cita gue bakal tidak tersampaikan gitu karena udah H-3 kayak persyaratannya gila banget. Ya udah akhirnya gue coba tuh H-3. Terus ternyata tesnya waktu itu offline, padahal Covid. Jadi tesnya tuh offline, langsung ke Bandung. Ya udah gue tes offline. Itu gue sebelum gue berangkat, gue nggak ngomong ke orang tua gue daftar. Jadi lu daftar kuliah tanpa sepengetahuan orang tua lu? Iya. Waduh. Ya, terus? Ya karena kan kalau misalkan gak keterima ya udah gue diem aja gitu. Tapi karena nggak punya beban nggak ya? punya beban. Cuman pas tahu itu tes saya bakal offline, akhirnya gue ngomong mau izin berangkat ke Bandung, minta restu. Karena gue orangnya yakin banget, yang penting kalau gue kan nggak ngerasa gue pinter banget gitu ya. Gue kayak the power of doa ibu aja sih, doa orang tua. Gue yakin kalau nyokap gue doain gue udah ini deh, udah tentang kehoki-hokian gitu kan. Udah jadi gue berangkat tuh ke Unpad, taunya keterima. Baru gue kuliah di situ. Lu baru bilang itu sama keluarga lu? Iya. Terima nih di Unpad. Reaksi keluarga lu gimana nih? Tahu-tahu anak-anak gue udah sampai Unpad aja kuliah nih. Enggak, kan taunya pas lagi mau berangkat daftar Oh, ke pas daftar itu lu bilang. Iya. Oh, gue kira Situ. pas lu udah bener-bener lulus baru bilang. Tapi pas gue udah tes gue bilang kayaknya nggak masuk gitu. Lu kenapa bisa sepesimis itu? Karena soalnya sih alhamdulillah nggak tahu ya, lagi hoki aja keluarnya apa yang gue pelajarin. Coba gue ngeliat kanan kiri gue kan, kok kertasnya banyak banget, 2 folio kok gue cuma segini gitu. Terus tes wawancara juga kan, gue ngeliat kanan kiri gue aja kayak gue nggak masuk deh gitu. Terus kan ada berapa persen juga yang nggak masuk, kayak gue salah satu yang nggak masuk itu. Tapi gue masuk. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, rezeki kan. Rezeki.